pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Di zaman sekarang, hidup di kosan sudah menjadi bagian penting bagi banyak anak muda. Kuliah di luar kota, kerja di perantauan, berpelatihan, atau bahkan sekedar mencari lingkungan yang lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari. Tapi, ada satu hal yang seringkali menimbulkan masalah, yaitu aturan dalam kos. Banyak anak muda yang sebenarnya bukan tidak mau mentaati aturan, tapi mereka tidak memahami tujuan dari aturan itu sendiri. Karena ada yang merasa aturan itu terlalu ribet, ada yang menganggap aturan-aturan itu tidak penting, dan ada juga yang baru paham tentang aturan setelah ditegur. Padahal aturan dibuat bukan untuk mempersulit hidup seseorang, tapi untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kebersamaan semua penghuni. Namun kenyataannya, masalah tidak hanya muncul di sisi penghuni saja. Sekarang kita bahas dulu dari sisi anak muda yang tinggal di kos. Banyak kasus yang terjadi karena penghuni kos kurang memahami bahwasanya kos bukanlah rumah pribadi. Ada yang suka berbising tengah malam, ada yang suka menumpuk sampah, dan ada juga yang meminjam fasilitas tanpa mengembalikannya seperti semula. Contoh kecilnya saja seperti lupa mematikan air dan listrik saat tidak digunakan. Nah, hal tersebut mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan terus-menerus, itu akan merugikan pemilik kos karena membayar biaya yang lebih besar. Nah, maka dari itu, ada aturan dibuat seperti matikan listrik saat selesai digunakan dan matikan air saat selesai digunakan. Itu dibuat untuk kebaikan kita semua. Penempatan barang berantakan di area umum, membawa teman menginap seenaknya, atau bahkan bikin gaduh di malam hari itu juga termasuk masalah yang sering terjadi. Itu sebabnya beberapa pemilik kos mewajibkan jam malam dan larangan tertentu bagi tamu demi menjaga privasi dan keamanan. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Ada juga pemilik kos yang terlalu mengetatkan aturan. Misalnya aturan jam malam yang terlalu cepat. Padahal penghuni kos banyak yang berkegiatan kuliah sampai malam ataupun juga kerja shift malam. Atau aturan tidak boleh menerima tamu sama sekali. Padahal penghuni kos itu cuma perlu bertemu dengan teman sebentar untuk sekedar belajar bersama atau mengerjakan tugas dari kampus. Kalau aturan kos terlalu ketat, kesannya itu kos seperti tempat karantina, bukan tempat tinggal. Tidak sedikit juga pemilik kos membuat aturan secara mendadak, tidak jelas atau tidak dijelaskan saat awal masuk. Akhirnya penghuni merasa tidak dihargai dan muncul rasa ketegangan. Jadi kedua pihak sama-sama memiliki tantangan. Kalau kita melihat dari dua sisi, sebenarnya akar permasalahannya adalah satu. Kurangnya komunikasi dan kurangnya memahami kebutuhan bersama. Penghuni kos butuh kenyamanan, keamanan, dan kejelasan aturan. Begitu juga sebaliknya dengan pemilik kos butuh keteraturan, ketertiban, dan penghuni yang bertanggung jawab. Kalau dua-duanya jalan sendiri-sendiri tanpa saling mengerti, pasti timbul masalah. Tapi kalau dua-duanya saling memahami, kos bisa jadi tempat tinggal yang nyaman dan damai. Jadi, apa sih solusinya? Yang pertama, pemilik kos harus menjelaskan aturan sejak awal kepada penghuni kos. Mulai dari aturan jam malam, aturan kebersihan, fasilitas, serta aturan dalam menerima tamu. Semua itu harus jelas dan transparansi. Yang kedua, penghuni kos juga harus belajar disiplin. Tanpa kedisiplinan, aturan apapun pasti akan terlihat menyulitkan. Padahal, banyak aturan yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, tidak berisik, dan saling menghormati pada sesama penghuni kos. Yang ketiga, jika ada aturan yang tidak masuk akal dan memberatkan, kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Banyak pemilik kos yang mau mendengarkan asal pendapat kita jelas dan sopan. Dan sebaliknya, pemilik kos juga perlu fleksibel. Tidak semua anak muda punya waktu pulang yang sama, dan tidak semua aktivitas mudah untuk diprediksi. Dengan sedikit memberikan kelonggaran, seringkali membuat hubungan lebih baik.
Ketika aturan dan komunikasi berjalan seimbang, maka manfaatnya banyak sekali. Suasana kos menjadi aman, nyaman, tentram, dan rukun. Penghuni kos bisa merasa lebih aman dan betah tinggal lebih lama sehingga lingkungan menjadi lebih stabil. Pemilik kos pun tidak harus terus-terusan untuk menegur, karena penghuni kos sudah paham apa yang harus dilakukan. Semua pihak tenang, kos pun bisa berjalan lebih tertib. Tidak ada aturan yang dibuat tanpa alasan, dan tidak ada kenyamanan yang tercipta tanpa disiplin. Kita harus ingat bahwa kos adalah tempat tinggal bersama, saling menghargai itu kuncinya. Pemilik dan penghuni kos bukan dua pihak yang berlawanan. Justru mereka harus saling bekerja sama, dengan komunikasi yang baik dan sikap saling memahami. Karena kos bukan hanya tempat untuk tidur, tetapi tempat untuk belajar menuju kedewasaan, bertanggung jawab, dan hidup berdampingan. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.